feels like it belongs to someone else. That shield represents a lot of things to a lot of people. We're partners, co-workers, not necessarily a team. No. Hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada kesempatan kali ini kita akan membahas episode kedua dari serial The Falcon and the Winter Soldier, berikut dengan beberapa Easter eggs yang ada di dalamnya. Sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi, untuk para sobat BB69, jangan lupa menekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng notifikasi agar dapat mengikuti dan tidak ketinggalan episode-episode terbaru dari kami. Oke, kembali kepada serial ini. Bucky sekarang bergabung dengan Sam untuk menyelidiki mengenai Flag Smasher yang diduga berkaitan dengan kemungkinan peredaran atau pemakaian serum Super Soldier. Penyelidikan yang awalnya dipikir merupakan pekerjaan gampang, ternyata tidak semudah yang mereka bayangkan. Karena mereka berdua mendapatkan perlawanan yang cukup berat dan membuat mereka kewalahan. Untungnya, sang Kapten Amerika baru bersama partnernya, Lemar Hoskin, bergabung untuk membantu The Falcon and the Winter Soldier. Kira-kira apa yang akan terjadi ya? Bila pada episode pertama kita dibawa kepada pengenalan dan juga masalah pribadi dari setiap tokoh yang ada, maka pada episode kedua kita mulai diperlihatkan lebih dalam lagi mengenai permasalahan yang mungkin akan menjadi inti dari cerita serial ini. Marvel Studio memang sepertinya mengambil waktu mereka dengan bijak dalam membangun cerita dari serial yang mereka kelola nih. Sangat terasa bahwa mereka tidak terburu-buru dalam membawa atau membuat serial ini. Saya sangat suka di mana Marvel membawa kita kepada para karakternya, baik itu hero atau villain-nya, di mana biasanya para penulis naskah akan memberikan latar dan porsi untuk pengembangan karakter mereka. Hal ini mempunyai dampak membuat kita akan terasa terikat kepada karakter tersebut. Nah, pada episode kedua juga cukup komplit nih dari segi drama, aksi, juga komedinya. Dari segi dramanya kita bisa melihat bahwa si Bucky masih mempunyai rasa atau istilahnya masih menyalahkan Sam atas perisai sahabatnya yang jatuh atau pindah ke tangan orang yang ia tidak kenal. Sedangkan si Sam sepertinya sudah bisa move on dan walaupun masih kecewa nih, tapi dia sudah mulai fokus kepada perihal lain, yakni mengenai peredaran daripada serum Super Soldier. Selain itu kita juga diperkenalkan lebih dalam lagi kepada sosok John Walker yang sebenarnya digambarkan menjadi pria yang berusaha sebaik mungkin untuk mengisi posisi Kapten Amerika. Jujur aja nih, seolah penonton dibawa agar menjadi simpati kepada sosok Walker ini. Yang saat ini sepertinya loh ya, seperti manusia biasa tanpa kekuatan serum. Tapi kita tidak tahu nih, apakah nanti di tengah cerita akan diputarbalikkan. Untuk Karli Morgenthau, walau masih misterius atas motivasinya, namun sedikit demi sedikit kita mulai dibukakan juga. Seperti komplotannya, ternyata dianggap hero oleh beberapa orang atau banyak orang, sehingga mereka membantu dalam persembunyian saat pelarian. Demikian juga mengenai motivasi pengambilan serum Super Soldier-nya. Seolah kita mulai bukakan ada sosok yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya dibandingkan Flag Smasher itu sendiri. Untuk aksinya tidak perlu diragukan lagi.
Walau memang tidak seheboh atau segrande episode pertamanya. Namun kita bisa melihat pertarungan hand-to-hand combat atau dengan senjatanya memang bukan dibuat sembarangan. Koreografinya cukup apik, juga tata kameranya membuat kita terpesona. Kali ini kita juga bukan hanya disuguhkan keahlian dari Sang Falcon dan juga Winter Soldier. Namun episode ini juga memperlihatkan Sang Kapten Amerika baru dan partnernya beraksi dan memang tidak dapat dipandang sebelah mata atas kehadiran mereka. Dengan perisai yang kokoh, Sang Kapten Amerika juga dapat menggunakannya dengan sebaik mungkin. Untuk komedinya, memang Marvel Studios masih belum menghilangkan unsur-unsur ini untuk menyelipkannya di berbagai situasi dan cukup baik penempatannya agar kita menontonnya serius namun santai. Siapa sih yang tidak terhibur melihat perselisihan antara Sam dan Bucky seperti yang kita lihat di dalam film-film buddy cop lainnya. Dari awal terjun bebas sampai ke konsultasi tanda kutip ala pasangan dengan psikolog yang membuat kita senyum-senyum saat menontonnya. Seperti yang kita sudah tahu bahwa film atau serial dari superhero seringkali menyelipkan Easter egg dari film sebelumnya atau dari komiknya dengan tujuan baik itu sebagai fan service belaka atau memang petunjuk untuk pengembangan selanjutnya. Berikut beberapa Easter egg yang dapat kita temukan pada episode kedua ini. Mulai dari judul yang diusung pada episode kedua ini adalah The Star Spangled Man, yang merupakan judul lagu yang digunakan di film Captain America The First Avenger saat Steve Rogers dipakai sebagai alat propaganda perang saat itu. Lagu ini juga dapat kita dengar dimainkan oleh marching band ketika The New Captain America berlari ke lapangan football. Selain itu, adegan John Walker melayani tanda tangan dan salaman untuk para penggemarnya mengingatkan juga dengan apa yang dilakukan oleh Steve saat menjadi tanda kutip maskot di tahun 40-an lalu. Nah, saat pertarungan di atas mobil truk berjalan, kita bisa melihat John Walker menyelamatkan sang partner dengan perisainya. Melihatnya, kita sudah dapat mengetahui bahwa hal ini memang sudah menjadi gerakan klasik yang dilakukan yang biasa ada di komik-komik Captain America. Jangan bilang ya bahwa hal tersebut konyol dan tidak masuk akal. Karena memang ini cuma film aja, jadi diingat aja. Selain itu juga yang masih menjadi misterius adalah kalau di komik John Walker dapat menggunakan perisai daripada Captain America itu dari atau diajarkan oleh Taskmaster. Kita nggak tahu nih kalau di serial ini beliau ini dapat berlatih atau melatih dirinya menggunakan perisai itu dari mana. Terus seperti yang sudah kita sempat singgung di episode podcast sebelumnya bahwa di end credit ada sosok Isaiah Bradley yang diduga sebagai salah satu manusia percobaan. Di episode kedua ini dikatakan bahwa dia memang salah satu prajurit percobaan yang bahkan sempat menjadi Kapten Amerika dan bertarung dan mematahkan tangan daripada Winter Soldier saat Winter Soldier tersebut masih jahat. Namun pada akhirnya malah sepertinya Isaiah dihukum oleh pemerintah, bahkan dibuat seolah-olah tidak pernah ada sama sekali keberadaannya. Untuk lebih lanjut mengetahui kisah daripada Isaiah ini bisa dibaca atau dilihat di komik miniseri yang beredar tahun 2003 lalu dengan judul Truth, Red, White, and Black. Sampai saat ini masih belum diketahui apakah beliau akan muncul pada episode selanjutnya dan mempunyai peranan lebih besar lagi ataukah hanya sebagai jembatan dari hal lainnya. Kita coba saja nanti melihat untuk mendapatkan kepastiannya. Sosok yang masih berhubungan dengan Isaiah Bradley adalah sosok anak remaja yang membukakan pintu rumahnya. Dia adalah Elijah Bradley, cucu daripada Isaiah. Bila di dalam komik, Eli akan mempunyai kekuatan super karena memakai mutant growth hormone dan juga setelah dia mendapatkan transfusi darah daripada sang kakek. Ia kemudian menjadi sosok superhero bernama Patriot yang merupakan anggota bahkan menjadi leader daripada Young Avengers.
Hal ini tentunya membuat para penggemar film atau serial superhero mempunyai harapan dan antusias besar karena sepertinya MCU sudah menggoda dengan memberikan anggota-anggota yang Avengers lainnya seperti Billy dan Tommy yang dapat kita lihat di serial WandaVision lalu, dan juga nanti akan muncul Kate Bishop di serial Hawkeye. Semoga hal ini bukan harapan kosong atau prank semata ya Sobat BB69. Tadi saya sempat menyinggung nama Lemar Hoskin, yakni partner dari The New Captain America. Bila di dalam komik sosok ini memang menjadi New Bucky, dan memang kita dapat melihat dari kostum yang dipakai memang mirip walaupun warnanya disesuaikan di serial ini. Kalau di dalam komik, Hoskin mendapatkan kekuatan super daripada Power Broker, di mana ia menjadi pendamping Walker dan nantinya juga akan menjadi sosok bernama Battlestar. Walau masih menjadi misteri, apakah sebenarnya di dalam serial ini Walker dan Hoskin sebenarnya sudah mempunyai kekuatan super, tapi pura-pura atau memang masih belum ada kekuatan sama sekali nih? Saya pribadi masih menginginkan melihat aksi daripada John Walker dan Lemar Hoskin berdua sebagai partner untuk mengatasi segala musuh mereka. Semoga karakter mereka berdua dibangun tidak dengan buru-buru. Kita juga melihat ada adegan di mana Sam bertemu dengan seorang anak kecil yang mengatakan bahwa Sam itu adalah Black Falcon. Hal ini memang menggambarkan kenyataan bahwa atau yang terjadi di dalam dunia komik di mana ketika sosok superhero berkulit hitam akan diberi nama sesuai warna kulit mereka seperti Black Panther, Black Lightning, Black Falcon, dan lain-lain. Mungkin saja isu tersebut diangkat sebagai komedi satir di dalam serial ini, atau mungkin untuk menyampaikan pesan atau juga membangun image Captain America yang tidak ada cap atau stigma embel-embel warna kulit di depannya seperti Black Captain America. Memang ada kemungkinan bila memang pada akhirnya Sam yang akan menjadi sang penerus Captain America, maka sepertinya serial ini mau membangun pola pikir di mana penonton pada akhirnya akan melihat dirinya sebagai Kapten Amerika tanpa melihat warna kulitnya. Mungkin hal ini juga makna dari apa yang disampaikan oleh Sam kepada Bucky di sesi konseling yang mengatakan bahwa ada hal yang tidak dapat dimengerti oleh Steve dan juga Bucky mengenai beban yang diangkat oleh dirinya Sam. Apakah ini berhubungan dengan warna kulitnya? Nanti kita akan lihat aja di episode-episode selanjutnya. Oh ya, di episode kali ini juga Sam memanggil Bucky dengan sebutan White Panther. Yang sebenarnya julukannya adalah White Wolf yang didapatkan di Wakanda. Cukup lucu juga sih, kalau menurut saya itu ada dipikir-pikir ada embel-embel white di julukan daripada si Bucky. Masih berhubungan dengan Bucky, di adegan awal sempat ia bilang bahwa ia membaca buku The Hobbit di tahun 1937. Padahal menurut data bahwa buku tersebut baru dipublikasikan di Amerika di tahun 1938. Apakah kemungkinan dia membacanya saat menunaikan misi rahasianya di Eropa pada saat itu? Atau hanya ingatan yang sudah memudar sehingga lupa tahunnya? Bagi Sobat BB69 yang tidak tahu apa itu The Hobbit, saya sangat menyarankan untuk membaca novelnya atau menonton filmnya. Jangan lupa juga untuk menonton atau membaca novel saga dari The Lord of the Rings. Pada episode kedua, kita juga dapat melihat bahwa Karli, Morgenthau, dan kawan-kawannya sepertinya bukan ancaman utama dari serial ini. Karena mereka diburu juga oleh orang-orang suruhan Power Broker yang penyebabnya secara pasti nih ya, sampai sekarang ini masih belum tahu. Namun kemungkinan besar berhubungan dengan Super Soldier Serum yang ada di tangan mereka yang diduga mereka mencurinya daripada organisasi Power Broker. The Power Broker sendiri diciptakan oleh Roger Stern dan Sal Buscema yang pertama kali muncul di serial Marvel Machine Man di tahun 1978 yang seringkali menjadi antagonis dari banyak Marvel superheroes, terutama Captain America.
Bila di dalam komik memang karakter ini mempunyai beberapa nama, namun yang paling menonjol adalah Curtis Jackson, yakni seorang kriminal yang mempunyai andil besar dalam sindikat The Corporation, yang akhirnya mendirikan The Power Broker Corporation, yang memberikan kemampuan superhuman kepada para pelanggan atau kliennya. Di dalam serial ini memang masih belum jelas, namun cukup membuat penasaran karena sosok ini dapat memerintahkan pasukan untuk memburu kawanan Flag Smasher yang pastinya membutuhkan effort yang besar dan tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang atau organisasi. Apalagi kita melihat Carly seolah cukup gentar atau tidak menganggap remeh ancaman atau menghadapi ancaman yang dikirim dari handphone itu. Kita tunggu saja nih kejutan-kejutan yang disiapkan oleh penulis naskah mengenai sosok yang cukup berpengaruh. Apakah sosok power broker ini juga berhubungan dengan John Walker dan partnernya, atau ada istilahnya itu ada konspirasi yang menyusup di pemerintahan untuk menguasai dunia dari organisasi ini. Nah, Sobat B69, tadi hanya sedikit saja dari Easter egg yang terkuak di episode kedua ini. Kira-kira apakah para sobat menemukan hal-hal menarik lainnya atau Easter egg lainnya? Silakan tulis di kolom komentar. Semoga pada episode-episode selanjutnya kita akan menonton sebuah tontonan yang semakin seru dan semakin menarik. Apalagi masih ada sosok kunci nih seperti Baron Zemo yang baru aja nih muncul di akhir episode 2 nih. Dan juga Sharon Carter yang masih belum terlihat batang hidungnya, bahkan namanya masih belum terdengar. Oke deh, saya rasa sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa dengarkan episode-episode lainnya, tentunya dengan tema berbeda. See you!